Karena Mbak Kirana pertama kali sharing di YouTube channel aku. Jadi di podcast Bizarre Entertainment Ngobris yang Mbak Kirana pertama kali ya. Gigi. Oh, penjagaan 3 lapis. Satu dari gedung putihnya sendiri, itu ada dari keamanan, dari TNI, Polri dan polisi juga. Lalu dari Brimob dan Polres setempat. Tiba-tiba aku ditelepon, siapa nomor nggak kenal gitu. Kadang biasanya aku nggak pernah angkat, nggak kenal, tapi itu aku angkat ternyata dari aku dipanggil sama Polres setempat. Akhirnya malam itu juga aku sama suami menghadap Polres. Hai Brizer, gue baru keluar olahraga nih. Pagi ini gue ada janjian sih, bakal seru banget ya ceritanya. Tapi gue mandi dulu ya di atas. Yuk ikutin gue. Gue baru keluar mandi dan gue ada informasi penting nih buat kalian. Walaupun kita cowok, perlu banget untuk menjaga kulit wajah. Dan untuk wajah, gue gak pernah mau coba-coba. Gue selalu pakai face care dari Scarlett Whitening. Keluar mandi tadi, gue pakai Scarlett Whitening Facial Wash. Ini bagus banget untuk membersihkan kulit wajah gue karena mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E. Step 2. Karena kemarin muka gue sempat jerawatan, untuk ngilangin bekas-bekas jerawat gue pakai Brightly Ever After Serum. Ini bagus banget untuk mencerahkan kulit, meningkatkan kelembapan kulit, dan menyamarkan bekas-bekas jerawat gue. Dan ini yang paling penting, gue beberapa hari ini pakai serum terbaru dari Scarlett Whitening, yaitu Whitening Serum. Gue suka banget Whitening Serum ini karena ngebuat kulit wajah gue jauh lebih glowing, bekas jerawat memudar, dan kulit gue jauh lebih kenyal. Karena kandungannya mengandung tranexamic acid, niacinamide, geranium oil, dan allantoin. Gue pasti bakalan rutin deh pakai Whitening Serum Scarlett ini. Dan ini step yang terakhir, karena gue pergi siang hari sebelum aktivitas, gue pakai Brightly Ever After Cream Day. Dan ini berguna banget untuk mencerahkan kulit, mengencangkan pori-pori kulit, dan menghambat penuaan kerutan wajah. Semua produk dari Scarlett Whitening ini sudah BPOM dan harga satuannya cuma Rp75.000 aja. Kalian bisa dapetin produk dari Scarlett Whitening ini di link description-nya di bawah ini ya. And now, gue udah ready. Let's go to studio podcast. Hai Brizer, di Ngobris Podcast gue kali ini seperti biasa gue selalu kedatangan orang-orang di belakang layar dunia entertainment Indonesia. Dan kayaknya seru banget nih, ini tema yang belum pernah gue angkat sebelumnya, yaitu tentang sebuah pernikahan. Sebuah pernikahan pasti butuh banget namanya wedding organizer. Biasa seorang wedding organizer. Dan lebih serunya lagi adalah wedding organizer ini adalah dia bukan bergerak sih, tapi dia sering menghandle artis-artis papan atas Indonesia tuh. Oh. Jadi seru banget kan di belakang layar artisnya, dapat banget nih di konten gue kali ini. Dan baru ini dia baru ngehandle artis yang fenomenal banget, yang viral, trending. Pasti kan tahu dong lamarannya Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Mbak Kirana. Aku Kirana Fari. Thank you Mbak Kirana Fari udah mampir di Ngobris Podcast kali ini. Iya, makasih juga. Maaf ya baru sekarang ya sempat sini. Nggak apa-apa dong, yang penting akhirnya bisa mampir di sini. Dan ini permintaan juga nih para subscriber gue tuh banyak fans dari kelasnya Leslar. Dia pada tolong datengin WO-nya Leslar. Gue mau nanya-nanya. Oke. Akhirnya berhasil datang sini. Thank you so much Mbak Kirana. Sama-sama. Aku mau kasih tahu, dan kita berdua udah swab. Kita negatif dan aku juga udah vaksin. Mbak Kirana udah vaksin juga? Baru 1 kali. Baru 1 kali. Oke, jadi kita aman dan kita ada jarak social distancing 2 meter. Ini kita sampai pernah sehari kita 2 kali loh swab. Serius? Pagi dan malam. Wow. Jadi udah aman, garanti bebas dari COVID, semua segera berakhir lah ya COVID-nya. Mbak Kirana, sebelumnya mungkin sebelum kita ngobrol tentang pernikahan yang fenomenal banget, gue pernikahan sih baru lamaran ya kemarin ya. Oh, belum ya? Baru pemanasan itu. Baru pemanasan yang fenomenal, trending loh di YouTube. Alhamdulillah. Kayak rating nomor 1. Semoga trendingnya trending positif ya. Iya, aku lihat sih kayaknya positif ya. Coba netizen komen dong, positif kan kemarin lamarannya? Aku lihat sih positif rata-rata komen-komennya, keren banget segala macam. Iya, tapi itu kan tergantung persepsi orang ya. Kita mau bikin bagaimanapun, kita nggak bisa bikin semua orang suka gitu kan. Setuju. Tapi at least view-nya adalah ke arah positif gitu kan. Luar biasa. Mbak Kirana, sebelum kita ngobrol banyak tentang gimana sih persiapan fenomenal lamaran Leslar yang sempat trending kemarin itu, sebelumnya aku mau ngobrol dengan Mbak Kirana dulu. Mbak Kirana ini adalah founder dari, boleh jelasin nama WO-nya? Saya founder dari Kirana Wedding Planner. Kita sudah berdiri 16 tahun, baru 16 tahun. 16 tahun, wow. Pantas ya bisa bikin pernikahan lagi, lamaran fenomenal kayak kemarin. Pernikahan.
Oke, 16 tahun. Sebenarnya kita pernah bikin yang lebih fenomenal lagi sih. Ah, Itu serius? maksudnya bukan artis ya, tapi itu benar-benar jadi kalau misalnya bilang itu kemarin fenomenal ya, apa ya, itu tergantung persepsi orang. Saya pernah bikin yang fenomenal lagi. Saya pernah bikin satu gedung pernikahan convention hall disulap jadi hutan. Ini disulap jadi hutan. Ya, itu masuk rekor muri sih. Oh, Nggak tahu ya. Nanti cari ya. Oke, aku coba searching. Netizen ada yang tahu nggak? Coba komen di bawah. Tahu pasti. Klien aku namanya Henny di Eco Park. Oh, di Eco Park itu Ancol, kita oke. dirubah jadi hutan. Literally hutan loh. Ada air terjun, ada rusa, ada segala macam. Itu abah papanya memang beliau adalah aparat ya, tentara. Karena sering dipindah ke daerah-daerah. Terus dia mau bikin kayak gitu. Pertamanya pas bikin gitu, terus berarti kayak nggak bisa itu bah gitu. Bisa kira katanya. Dan terjadi sih. Terus kenapa Mbak Kirana mau bergelut di bidang wedding organizer? Emang kuliahnya memang di bidang event kah atau apa atau Gue dibilang gimana? itu jurusan apa berarti ya? Kenapa? Public speaking gitu ya? Apa ya kalau event apa ya gue? Nggak ada ya? Bisnis mungkin ya. Kuliah sih nggak di bidang bisnis tapi di bidang ekonomi, jadi belajar bisnis dikit ya. Cuman kalau bisnis lebih ke suami malah suami aku engineer, malah dia terjunnya ke bisnis. Kenapa tertarik di bidang ini? Sebenarnya nggak tertarik awalnya, karena dulu ibu aku tuh perias. Kalau zaman dulu belum lahir kali ya. Zaman dulu tuh namanya perias itu pasti menyediakan yang namanya dekorasi, menyediakan yang namanya pokoknya segala sesuatu yang berhubungan sama wedding. Jadi kalau kamu datang ke Prias, kamu bisa tanya tuh. Nah, zaman dulu kan belum ada wedding organizer ya? Iya, belum ada. Lah, gitu. Dibilangnya kalau memang mau bikin acara pernikahan, mau planningin, lu datang ke Prias terus nanya. Gitu, pasti ntar kasih tau gini-gini. Jadi hal itu tuh terbiasa banget dari mulai aku SD. Lihat ibu setiap weekend itu arranging, karena nggak ada WO, jadi arranging nikahan sampai pawang itu saya nanya sama Prias dulu tuh. Iya, pawang hujan. MC pawang hujan segala macam. Jadi pada saat aku udah SMA kuliah tuh udah terbiasa kan soal itu. Nah, titik balik adalah pada saat aku nikah. Nikah itu ngurusin sendiri kan. Mohon maaf saya nikah 17 tahun yang lalu, jadi juga WO juga belum terlalu hype pada saat itu. Dan lebih serunya lagi tadi aku ngobrol di belakang sebelum podcast, ternyata Mbak Kirana dan suami itu alumni alma mater aku dari Unpar Bandung. Unpar, teman-teman Unpar. Terus? Gitu, terus kita akhirnya ngurusin sendiri kan, semua ngurusin sendiri. Dulu kita nikah di Bandung, suami aku di Jakarta. Belum ada video call atau apapun ya. Zaman belum ada BBM, belum ada BBM. Jadi komunikasinya gimana tuh? Bener-bener kayak WhatsApp itu masih nggak bisa antar operator gitu kan. Jadi bener-bener terbatas banget komunikasi. Jadi pasti capek banget kan aku ngurusnya gitu. Biasanya suami aku, pacar aku dulu tuh bilang kayak, kalau mau undangan apa terserah. Pada saat teman cetak, kok gini sih? Katanya terserah gitu ya. Nah ya gitulah ya, karena memang semuanya ngurus sendiri. Sampai dengan hari H itu, inget banget tuh teman-teman gue di bawah stage gitu. Kayak senyum gitu. Perasaan gue disuruh senyum mulu. Rupanya satu aku udah ngerasa bahwa aku tuh sakit. Jadi itu hari Minggu, hari Rabu tuh aku ke rumah sakit ASEAN Bandung, tahu ya? Tahu. Itu aku tifus. Kecapean mungkin karena ngurus sendiri. Dari situ tuh kayak beberapa tahun kemudian kayak mikir, memang kalau nikahan tuh harus ada yang ngurusin. Harus ada bener-bener yang ngasih petuah, ngasih masukan, tapi bisa juga distribusiin keinginan kita gitu, merealisasikannya gitu. Tapi terpikir seperti itu gitu. Terus saya sempat kerja juga, habis nikah juga saya kerja di Jakarta. Terus balik lagi ke Bandung karena satu dan lain hal mengenai anak. Sampai di Bandung itu bingung mau kerja apa. Sempat ngajar, habis ngajar keluar. Ngajar apa, sorry? Terus saya ngajar bahasa Inggris di ECEP. ECEP itu Early Childhood Educational Program. Jadi ngajar anak-anak kecil. Terus di situ karena bisa kerja di Jakarta gitu ya, kayak kalau di Bandung tuh value pendapatannya segini banget gitu. Ya. Aku pernah jadi guru les juga di Bandung, tahu kecil. Itu bisa skip ya. Terus pakai aduh gila ya, nih anak dari pagi sampai sore kok nggak kita kan kalau kerja harus dilihatnya value-nya ya, bukan besar rupiahnya gitu kan. Ninggalin anak tapi gitu value-nya kok segini, akhirnya keluar terus ngapain ya udah kita mulai gerakin WO tuh dari situ. Berarti 16 tahun, anakku sekarang 17 tahun, berarti 16 tahun tuh, literally 16 tahun lebih berarti ya. Wow, ini konsisten banget. Jadi sekarang Kirana Kirana Wedding Planner bisa sebesar sekarang juga tentu perjuangan kurang lebih sekitar 16-17 tahun ya. Naik turun jungkir balik ya. Wow. Itu benar-benar loh, itu bukan klise, benar-benar naik turun jungkir balik. Nah, terus Kirana ini kan yang aku tahu ya, banyak artis-artis sebelum lesarnya juga yang pakai jasa Kirana Wedding Planner. Boleh kasih tahu nggak sih? Artis siapa aja nih, dibocorin dong di podcast aku. Siapa ya? Erika. Pertama tuh Erika. Erika itu kakaknya Citra Kirana. Erika dulu apa Shanas dulu ya? Aku lupa deh. Pokoknya deketan tuh antara Erika sama Nanas tuh. Erika.
Jadi aku kenal Nanas itu karena aku pernah. Nanas sih Nasnya Raffi, adik Raffi Ahmad kan? Iya. Pernah barengan sama Nisha kakaknya. Habis itu pas Nanas mau nikah, Nanas bilang, teh bantuin dong aku mau nikah gitu. Dulu pertama bantu mau nikah dia cuma kayak, teh cari siger di mana ya gitu. Ya udah aku pas tahu ya siger gini, Nas, kamu mau apa? Nggak tahu nih Mama Ami mau gini. Nas bikin baru aja, belum pernah orang pakai gitu. Oh bener teh. Nah aku tuh kan orangnya gitu ya. Pokoknya kalau ada sesuatu yang, apalagi di public figure, bikin sesuatu yang belum pernah pakai, Nas. Terus kain batiknya teh bikin yang baru, yang belum pernah ada kalau bisa gitu. Jadi kita ke pengrajin minta dibikinin yang baru gitu. Oh gitu ya teh ya gitu. Dari situ tuh terus teh apa lagi? Teh wawain aja sekalian deh gitu. Ya udah oke gitu. Terus tapi waktu itu Nanas tuh kita nggak sampai hari H karena hari H tuh jadi sebelum kenal sama kita dia udah dealing hari H dengan WO lain gitu. Tapi udah gitu lebih banyak konsulnya dengan saya waktu itu ya. Konsul pribadi ya, konsul ya, curhat segala macam. Akhirnya dari lamaran, pengajian, nggak disiraman ya, lamaran, pengajian, sama persiapan akad nikah itu kita bantuin. Terus nikahnya enggak sama kita. Terus setelah nikahnya ngubungin lagi, teh aku mau 4 bulanan, aku mau berapa bulanan, terus kita sama kita lagi. Wow, jadi panjang ya sama Mbak Kirana. Mbak Kirana boleh tahu nggak kenapa namanya Kirana Wedding Planner bukan Kirana Wedding Organizer? Orang kan taunya biasanya WO gitu kan. Gitu Kenapa ya? Wedding Dulu Planner? Tuh sempat kita berganti-ganti nama, sempat nggak pakai nama aku. Terus kita dulu ada satu nama, terus itu yang siapa ya? Yang punya Kirananya. Malah si nama itu tenggelam lebih munculnya Kirananya gitu. Padahal juga aku ini FYI ya, aku mau lurusin juga. Kadang-kadang kalau misalnya pakai WO-nya rizkinya ada itu di hari H tuh pasti ada rizkinya gitu ya. Kita tuh udah bikin ini tuh secara struktur gitu. Jadi kayak mungkin aku founder, aku ownernya, tapi tim lapangan aku nggak jago. Ada namanya tim leader. Jadi kayak tadi aku WhatsApp-an tuh kayak, Jo tolong ya ini dia lebih tahu kayak, Jo kapasitas ini berapa sih, gue ditanya ini sama gedung ini gitu ya. Oke teh ini segini. Kita bener-bener bagi, kalau nggak dibagi itu either nggak akan kepegang atau amit-amit ya terjadi sesuatu di hari H dengan akunya, otaknya misalnya, terus orang teman-teman di lapangan nggak ada yang ngerti. Itu tuh pernah terjadi juga sama kita dulu, makanya dari situ kita langsung nggak bisa nih, chipsnya mesti dibagi ya. Chips utamanya misalnya di aku atau sama ada satu lagi GM kita gitu di Pak Ari. Nanti dari situ kita langsung bagi ke tim lapangan, ke tim leader masing-masing. Tim leader pun chipsnya dibagi lagi. Ada bagian ngurusin pengantin perempuan, pengantin laki-laki, ngurusin dekor, sampai kalau untuk teman-teman yang ngurusin dekor tuh sampai kita kasih kita kasih ilmu dasar bagaimana sih ukuran rangka tenda, bagaimana sih, nggak perlu tahu, nggak perlu handal, tapi lo harus tahu karena itu pasti kepake gitu kan. Misalkan di gedung A luasnya cuma segini, lo nggak bisa rangkanya 3 kali 3,5, nggak ada rangka 3 kali 3,5, rangka itu 3 kali 3 atau 3 kali 2 modul tuh. Sampai itu akhirnya kita bahas sampai segitunya gitu. Detail banget. Detail banget, karena kalau nggak kayak gitu ternyata nggak semua juga vendor terbiasa dengan venue A. Jadi begitu dia pengen pakai dekor A, tapi di venue yang dia belum pernah, kita harus bantu. Gitu. Karena tadi kalau kita ngobrol, kita ini bukan WO paketan. Maaf, bukan berarti menamakan WO paketan, bukan, tapi memang WO paketan dalam arti WO starting dari 35 juta udah dapat termasuk semuanya. Masuk semuanya, harganya nggak dibuka gitu, tiba-tiba jumlah gitu nggak bisa sih, kalau kita bukan kayak begitu gitu. Makanya dari situ kita pikir, wah bukan cuma organizing, kita harus jadi planner buat calon pengantin kita. Nah seperti tadi saya bilang, kita cuma punya uang 100 juta, terus mau di spending 80 juta untuk biaya nikahan, 20 jutanya untuk biaya hidup, itu kan nggak make sense gitu. Jadi sama aja kayak kamu punya biaya 10 juta untuk nikahan, terus harus habis banget, nggak bisa, harus ada spare-nya. Nah itu tuh kan consulting ya, consultingnya gitu. Jadi kita jadi semenjak tahun berapa ya, kayaknya udah agak 10 tahunan yang lalu tuh kita langsung ganti, harus wedding planner namanya. Jadi dulu sebelumnya sempat wedding organizer juga. Karena waktu itu belum tahu sih. Apanya pokoknya ikutannya WO gitu kan. Iya, karena mungkin di telinganya orang-orang juga lebih terkenal WO. Gue mau cari WO nggak jarang, gue mau cari wedding planner gitu jarang kan. Makanya sekarang itu kita lagi brandingnya adalah kayak kita kan kiranya wedding planner itu KWP. Kalau kalian tahu di mana KWP, masukin ke planner ya. Kenapa? Karena pengantin datang ke kita dengan nol, hanya punya calon pengantin doang, hanya punya calon pendamping, calon pengantin perempuan atau laki-laki nol banget, dari mulai tempat di mana apa segala macam itu sering akhirnya. Benar-benar pakai konsultasi dulu, karena yang suka selalu terjadi bentrok adalah bukan bentrok ya, mungkin argumen yang berbeda adalah antara
calon pengantin dengan orang tua, bener nggak? Setuju, iya. Calon pengantin tuh kayak nikahnya kecil aja mah, gitu. Ya nggak bisa dong nanti orang undangan papa gimana? Setuju, iya. Kita harus jadi jembatan, nggak bisa mihak ke pengantin atau juga nggak bisa mihak ke orang tua gitu. Wow, luar biasa. Panjang ceritanya, Panjang, bisa 2 hari bener. ya nanti. Tapi mungkin ini yang lagi netizen gue pada kepo tentang yang acara sensasional kemarin itu. Oh ya, sebelumnya gue mau thank you lagi dari Mbak Kirana, dan Mbak Kirana pertama kali sharing di YouTube channel aku. Jadi di podcast Business Entertainment Ngobris yang bagian pertama kali ya. Soalnya gigi. Gue kejar terus dari sebelum lamaran kemarin, thank you loh. Daripada gigi udah dicap sampai gini. Asik. Jadi tolong dong di subscribe. Gue udah kerja keras loh buat datengin dia. Di subscribe. Aku nanya review ini gimana, tapi aman kata aku. Maaf ya, bukan teman-teman yang nggak aman, tapi sebenarnya satu kali lagi bukan kita jaga jarak, bukannya kita juga nggak mau bocorin, bukan, tapi lebih ke kenyamanan klien gitu. Nggak cuma buat Leslar, siapapun kliennya, kalau memang nggak mau di share ya saya nggak share. Oke. Itu amanah kan. Setuju. Iya kan. Jadi Kakak Rivi thank you loh udah ngizinin aku bawa dia. Dia nih. Subscribe. Kenyamanan kan orang-orang beda ya, Setuju, ya. gitu. Nggak bisa samain deh pokoknya. Setuju. Selera, kenyamanan, rasa itu tuh nggak ada tolak ukurnya. Setuju. Gitu. Iya. Kalau lu bisa cerita itu rapi apa nggak rapi, orang bisa bilang. Tapi kalau untuk rasa bagus, jelek apa, itu nggak ada tolak ukurnya. Setuju. Iya. Gitu. Boleh dong dikasih tahu gimana sih persiapannya nih untuk acara Leslar semegah kemarin, trending, Jadi rating kita nomor 1. persiapan yang udah kan, persiapan yang udah kemarin. Karena udah tayang juga, jadi nggak apa-apa dong, sekarang dibocornya kan emang udah nonton, netizen udah pada nonton juga kan. Kalau ada yang mau bikin acara seperti kemarin gitu ya. Udah acara kayak kemarin nih langsung nih orang ini yang aku datengin nih. Tapi boleh kasih bocoran nggak? Persiapannya biar semegah itu gimana? Sejak kapan datangnya si Lesti sama Bilar ini? Terus jadi gimana? sebetulnya sudah mulai dikonekin itu dari Januari. Wow, berarti udah kurang lebih 5 bulanan ya? Kita bener-bener silent. Kadang ada yang nanya, gak tahu nggak sih pengen ngomong. Awalnya iya, tapi lama-lama buat apa? Iya. Buat apa kalau jadi klien kita nggak nyaman dan kerja kita juga nggak nyaman. Bukan berarti kita nggak mau nggak nyamanin dikejar-kejar, bukan. Tapi kan lebih enak dengan kenyamanan. Itu kayak semua vendor hebat loh Bandung. Semua vendor di Bandung itu silent, yang gue hubungin itu dari Februari mereka tuh udah saya hubungin loh. Tapi nggak ada yang ngomong sedikit pun ya. Ya bocor-bocor dikit ada rumpes, tapi itu kayaknya nggak terlalu berarti sih gitu. Karena memang fans Leslar ini garis keras banget ya, jadi takut nanti gimana-gimana. Jadi saya bilang cuman kayak ini jadi kayak misal catering ya dulu. Punten tante, Kir mau ini untuk acara ini. Oh iya, Kir buat tanggal berapa segini. Nggak ngasih tahu pengantinnya siapa, atas nama siapa, Kir atas nama Kir aja. Terus lama-lama pas lagi mau technical meeting, terus dia bilang atas nama siapa. Nanti saya mau kasih tahu, tapi punten jangan dulu bocor, bukan apa-apa, bukan ingin dieksklusifkan, tidak sama sekali, cuman supaya sama-sama semuanya nyaman gitu aja. Dan alhamdulillah sih semuanya bisa banget kompak. Itu kompak banget sih kita di grup. Jadi bener-bener semua tim dari Kirana bisa nge-keep ya, itu luar biasa loh. Berarti kesuksesan satu acara memang bener-bener karena kekompakan. Kayak aku sampai ngomong sama klien, kamu mau sukses, acara kamu mau sukses, aku tidak pernah bisa jamin 1% pun lu bisa sukses gue bikinin. Kalau enggak ada kerjasama yang baik antara pengantin dengan kami, dengan keluarga, dengan para vendor, bener nggak? Ada satu aja yang miss, nggak akan sukses. Alhamdulillah kemarin tuh semuanya benar-benar gini banget. Gila sih, emang kita yang udah nonton itu wow, miss banget sih. Itu semoga kedepannya ya lebih misalnya pengennya grafiknya naik gitu loh. Iya itu gila sih, itu sampai rating nomor 1 di TV juga, sampai share 37 kalau nggak salah, dan trending YouTube tuh dipenuhi dengan Leslar. Gue nggak berani lihat TV deh, nanti aja. Oh nggak berani lihat. Ih, gila loh. Tapi nggak gimana sih waktu itu awalnya kenal sama Leslar, kok bisa sih mau pakai Kirana? Pasti kan WO itu banyak banget ya, bener nggak? Tapi mau pakai Kirana kan? Banyak yang propose ke dia aja banyak loh. Yang masih endorse mungkin juga banyak. Ini endorse nggak? Enggak. Serius? Wow, ini Leslar ini Enggak kan deh. Nggak endorse bayar? Bayar tuh. Kemarin banyak yang komen di gua, itu pasti endorse nanti bayar. Kalau endorse gue mau bayar anak gue pakai apa? Iya bener juga ya, semewah itu ya. Banget. Tim aku banyak banget. Gimana itu ceritanya? Bisa tiba-tiba Leslar percaya gitu? Ini semua karena Renzi, si Zenzi itu. Kebetulan kita sering beberapa kali satu event gitu, kita WO-nya dia bajunya gitu. Kan sering bikinin Dede. Nah Dede itu cocok lah sama Renzi untuk dari segi desain segala macamnya. Sampai suatu saat tuh tiba-tiba gue bangun tidur gitu ya, Teh, lo lagi di Bandung nggak? Iya gue udah sampai Bandung. Kenapa? Sore ini kosong nggak? Sore ini gue ada persiapan buat besok, ada wedding gitu besoknya. Terus ada mau ketemu nih klien gue, besok aja lah Zi, nggak bisa sekarang aja gitu. Maksa banget sih, siapa? Ada namanya Lesti Kejora. Gue sebelum bayang belum ini. Dia namanya Dede katanya. Dede siapa? Gue bilang Lesti Kejora.
kayak pernah dengar gitu ya, karena memang aku tuh kayak yang nggak pernah nonton itu loh, karena aku tuh ibu anak 2 yang kalau kesehariannya memang ngurusin anak, satu SMA, satu SD, anakku tuh jauh banget bedanya kan, terus satu bukan di Indonesia gitu sekolahnya kan, jadi kan memang apa ya, memang nggak ada waktu lah buka-buka. Itu tuh tangan di handphone di tangan terus karena takut dia nelfon atau apa gitu kan, jadi benar-benar yang oh ya kayak pernah dengar pas itu, oh yang ini ya udah deh boleh aku bilang gitu, tapi aku nggak bisa nyempetin waktu kayak datangin ke dia atau dia datangin aku, dia di mana nanti pas barengan aja cari tempat yang ini, itu tuh benar-benar ketemu di lobi hotel. Oke, di lobi hotel mana waktu itu? Itu di Bandung ya. Di Bandung tuh malam-malam. Karena aku baru lepas beres malam, dia baru nyampe Bandung malam. Pas banget lah. Itu pun kayak kan pakai masker tuh semua aja kayak. Gimana sih yang waras gitu. Terus tiba-tiba Daryl itu kayak yang Kirana ya gitu. Iya betul. Oke, gitu. Terus ya di situ ngobrol. Itu tuh di situ baru ngobrolnya yang Teh Dede mau minta bantuan untuk diurusin lamaran. Awalnya begitu. Terus dari situ sempat ngobrol nggak tahu venue di mana, venue dulu karena di Bandung tuh venue terus terang sedikit gitu ya, untuk kapasitas tuh sedikit. Jadi kita tuh kalau di Bandung itu biasanya instead of nentuin tanggal bagus adalah nentuin venue di mana. Ya bagus kalau tanggalnya match gitu kan. Jadi seperti venue di situ udah pada saat kita oke venue, terus mau berjalan ngurusin yang lainnya, langsung loncat nih ke akad resepsi. Akad resepsi juga deh. Ya udah. Kenapa bisa langsung? Padahal acara lamaran juga belum, baru ketemu tiba-tiba langsung percaya. Itu belum dekat-dekat banget, kayak masih yang kalau WhatsApp itu WhatsApp sekarang nih misalnya pagi, dibalasnya sore sama Dede gitu. Masih kayak gitu ya, tapi kayak aku karena tugas aku untuk follow up jadi kok keep on going aja terus WhatsApp. Kalau sekarang ya alhamdulillah WhatsApp sekarang dibalas hal itu juga gitu, kayak tak kira nggak gitu balas sekarang. Aku juga gitu kan, jadi takutnya urgent kan gitu. Nah di situ oke Teh, akad resepsi sekalian ya udah jelasnya segimana kamu akad resepsi sama lamaran, bolehnya berapa lama sih Teh, kalau dekat apa jauh nggak masalah gitu. Nah dari situ udah sempet jadi loncat-loncat tuh, di situ ngomongin lamaran, terus ngomongin akad lagi, antara lamaran sama akad ada acara nggak, jadi omongin lagi gitu. Jadi kalau ditanya ngurusin si lamaran kemarin itu durasinya berapa lama, ya sebetulnya dari pertama kita ketemu itu di bulan Januari itu. Tapi efektifnya di awal Februari akhirnya itu sampai kemarin terjadi. Tapi di tengah-tengah itu tetap di mix ngurusin yang lain juga gitu. Jadi juga nggak efektif bener-bener kalau itu berarti Februari, Maret, April, Mei, Juni 4 bulan enggak juga gitu. Terus kenapa Dede awalnya mungkin ke aku tuh ya deal semuanya gitu, akad sampai lamaran, akad resepsi. Aku sebenarnya pas udah sini nanya, Dek kenapa sih kok nanyanya, maksudnya ke Renzi nanyain kenal Kirana, aku bilang gitu. Karena memang bukan Renzi yang ini, jadi Dede tuh bilang kenal Kirana nggak gitu. Rupanya waktu itu dia bilang waktu lagi Citra Kirana nikah, dia lihat di TV bajunya Renzi, terus dia kayak aduh kalau nanti lamaran dia pengen pakai bajunya Renzi gitu katanya. Terus pengen WO-nya itu juga, siapa sih, dia udah catat ternyata. Jadi terinspirasi dari nikahnya Rezky Aditya dan Citra Kirana ya. Iya, Tata. Terus dari situ dia langsung nanya sama Renzi, gua kenal tuh, ntar dikasih nomor teleponnya. Jadi terus baiknya Dede kan langsung WhatsApp aku, nggak lewat Rivi, malah tahu Rivi tuh udah agak lama-lama baru aku dikasih kontaknya Rivi gitu. Terus ada kejadian seru nggak sih pas proses? Pasti kan antara Resti dan Bilar kan ada debat-debatan dan adat yang berbeda. Kalau kita lihat adat Sunda sama Minang ya. Itu gimana keseruannya waktu saat kalian bertemu gitu? Dari awal tuh sempat yang susah banget ngatur jadwal ketemuan, sampai kita pernah nyamperin ke Persari waktu itu malam-malam banget gitu. Persari berarti lagi syuting Jadu Wasiat Bapak ya, Bilar ya? Mungkin ya, aku juga kan nggak tahu Bilar yang mana sih gitu kan. Jadi akhirnya stalking gitu, yang ini orangnya, tapi pas ketemu kan malam-malam yang mana sih orangnya gitu ya, Bilar ya gitu. Ngobrol itu di situ udah malam-malam. Dari mulai pertama ketemu biasa mungkin dia ngantuk apa gimana, waktu itu kan namanya juga syuting malam ya, jadi nggak terlalu fokus. Di situ pertemuan di situ bener-bener welcome sih mereka dua-duanya. Terus banyak cerita lucu, banyak banget. Tapi karena ternyata kalau aku kan sebenarnya turunan Minang Sunda, Dede itu turunan Sunda, Bilar itu Minang. Jadi kalau misalkan kalau kesini-sini nih, kalau misalnya Teh kakak gini, udah deh emang kayak gitu kalau orang Minang. Jadi kamu sabar aja gini. Terus Bilar ngomong, Teh, udah gini. Ya emang gitu, udah sabar aja. Jadi kita bener-bener kayak di tengah-tengah gitu. Dia jadi penengah, bener wedding planner banget. Nah, akhir-akhir ini malah Bilar itu sempat, jadi satu momen kita lagi ngurusin itu tuh, saya ditemenin sama suami saya. Saya juga Minang kan. Tuh, kalau dia lebih berat malah Minangnya gitu. Nah, terus lagi ngobrol-ngobrol gitu,
ngobrolin weddingnya beres, waktu itu nggak ada Dede, ngobrolin weddingnya beres, sampai jam 1 malam ngobrol sama suami aku, ngobrol bisnis gitu, karena suami aku bisnis kan, ngobrol bisnis, sampai aku bilang udah bubar, udah malam, udah 1:30 malam, udah ngantuk banget gitu kan, itu di hotel gitu, terus udah pulang, terus besok pagi nih kayak, teh, ini bodoh banget, ini gila mesti nonton, teh, pagi-pagi, jarang banget dia masa pagi-pagi, udah bangun tuh men gitu, aku minta maaf teh, maaf banget ganggu, izin mau minta nomor abang kemarin yang pakai kacamata katanya gitu. Siapa? Aku bilang gitu. Yang itu yang ngobrol sama aku sampai malam. Suami aku. Oh itu suami Teteh. Gila kita emang kayak gitu tuh. Terus dia langsung kayak nyerba. Sebenarnya aku udah tahu, cuman aku tuh gini-gini gitu. Anak lu nggak tahu gitu. Dari situ malah jadi lebih iri juga gitu kontak-kontak sama suami aku juga gitu. Jadi sekarang kayak bukan klien lagi. Jadi kayak temen ya, kayak keluarga ya. Kalau temen berarti gue muda ya. Nggak apa-apa. Iya bener juga. Tapi tetap kelihatan muda loh, bener nggak? Coba komen di bawah nih Mbak Kirana ini nggak nyangka. Berapa tahun? Coba komen di bawah kira berapa tahun Mbak Kirana nih, owner Kirana Wedding Planner. Nah mungkin ini juga penasaran juga kan, tahu nggak sih kalau misalnya si acara wedding ini bakal disiarin di Indosiar? Awalnya enggak dong. Awalnya nggak tahu. Itu kayak gini ya, lucu kayak, oke teh kita bikin acara ini tapi silent dulu ya teh. Oke silent supaya ya aku tahu ya maksudnya lebih kenyamanan tadi. Begitu pada saat di persari malam-malam itu tuh Bilal sempat ngomong, nanti kita mau disiarin nggak? Jangan, siaran tunda aja. Aku udah bilang gitu kan. Kira mau diserbu apa Gedung Putih gitu kan? Emang kan udah tahu dulu tempatnya di Gedung Putih gitu kan. Karena Gedung Putih itu di Setiabudi ya? Di Parompong di lebih ke Bandung Barat, bukan Setiabudi, Kabupaten Bandung Barat. Setiabudi itu masih Bandung. Iya. Itu ke Kolonel Masturi ke sana. Oh iya, Lembang sana lagi. Lembang sana lagi. Nah itu aku bilang kalau di Gedung Putih tuh nggak ada boundaries gitu. Jadi ini kayak gedung pinggiran itu kayak taman-taman, orang tuh bisa masuk dari mana aja, even dari belakang bisa masuk gitu. Dia kalau sampai bocor lo nyusahin gua ini. Pokoknya nggak usah yang udah apa live delay, aku bilang gitu live delay. Jadi artinya di shoot. Tapi acara selesai, boleh langsung di shoot. Ya oleh gitu. Berkembang, oke live. Ternyata live ya. Dan live-nya dari jam 3 sore sampai jam 9 malam loh. Itu yang tantangannya sih, itu tantangan banget gitu. Tapi alhamdulillah pihak TV juga bisa bekerja sama dengan baik. Meskipun ada kendala karena kan luar kota ya buat stasiun TV-nya sendiri gitu. Jadi ada beberapa alat yang besar-besar yang harus kita sediakan juga di Bandung. Menurut aku dengan persiapan yang dibilang cukup singkat dan Bandung Jakarta, alhamdulillah sih smooth ya gitu. Wow, luar biasa. Tapi kalau kita lihat itu semua pengisi acaranya dari Kirana ikut turut serta, apa ada kerja turun ambil orang Indosiar? Karena kan kalau kita lihat kayaknya host-hostnya host Indosiar ya. Oke. Itu gimana? Kalau itu kita tuh seperti punya deal dari awal. Bahwa untuk acara lamarannya sendiri itu kayak we are handling gitu. Tapi setelah acara lamaran Indosiar mau bikin apa, itu silahkan kita serahkan gitu. Awalnya begitu. Tapi lama-lama berkembang akhirnya kita mix. Ya akhirnya kan ada memang MC yang biasa membawakan acara adat dan acara lamaran, terus collab sama Irfan kan? Iya, Irfan Hakim, Ruben Onsu sama Bekti. Iya, Bekti. Nah, akhirnya yang di jeda sorenya itu Bekti sama Ruben Onsu. Jadi akhirnya acaranya kita mix gitu. Tapi berarti untuk artis Indonesia dari pihak Kirana bukan emang handle ya dari Indosiar ya tadi? Menghandle secara apa nih? Logistik lainnya ada yang kita handle juga. Kita tuh menghandle bridesmaid, groomsmen, semua dari mulai semuanya. Penginapan, logistik, baju, ya maksudnya bukan baju yang kita nyamin, tapi kita koordinasi dengan vendor itu semua, bayangin. Kayak resepsi kan? Iya gila, emang itu lamaran asal resepsi ya. Tapi senang-senang aja sih karena bridesmaid sama groomsmennya juga kooperatif. Meskipun mereka artis-artis ya. Bener, banyak artis. Tapi kemarin tuh sebelum lamaran tuh sempat viral di Lambe Turah loh. Yang groomsmaid-nya ini kesebar. Itu nggak ngerti ya dapat dari mana ya. Nah itu gimana dapetnya? Itu ada di mana aja. Iya, terus aku lihat juga ada KWP tuh apa ini? Jadi apa sekarang KWP? Kirana Wedding Planner. Aku saat itu aku langsung WhatsApp Karifi. Aduh. Yang nikahannya WO-nya Kirana Wedding Planner ya. Aku lihat ini minta nomornya dong. Bocor langsung nomor langsung tuh. Tapi gimana itu bisa viral gitu nggak tahu juga. Tiba-tiba bangun tidur jam 3 pagi jadi udah kayak apaan nih? Apaan sih deh gitu. Langsung di grup bridesmaid apaan nggak tahu nggak ada punya second account gitu lah. Ya ada aja ya kayak gitu kejadian. Tapi jadi bumbu sih. Bumbu dan pelajaran buat kita bahwa mulai sekarang ya kalau kita technical meeting dengan vendor apapun tidak ada nama di situ, nggak boleh tulis nama sampai gitu sih. Tapi KWP sempat diserbu nggak sama fans Lester pada saat itu kebongkar? Banget.
Untung kantor kita keamanannya berlapis ya di Jakarta ya. Jadi coba lo masuk Centennial juga susah kan kalau nggak punya janji gitu. Untung gitu sih. Tapi krangkring iya. Krangkring. Tapi kita juga balasnya dengan ini ya. Maksudnya kita juga mengerti, sama-sama ngerti kerjaan lah. Kita juga kan kalau lagi butuh data, kita juga pasti ngejar vendor sama lah ya. Teman-teman media juga kalau lagi butuh konten, butuh berita kan pasti ngejar ke kita. Tapi kan kita bukan yang nggak mau ngasih, tapi nanti kalau selesai acara baru kita akan kasih gitu. Oke. Nah, acara selanjutnya apa dia bilang ini awalnya sombong banget. Awalnya apa pokoknya ya nih ya. Pokoknya apa? Kayak you name it, gua tembok. Gue sampai bilang gitu karena aku udah janji, aku udah prinsip sama Dede sama Bilar bahwa kita akan keep ini. Demi kenyamanan kalian. Mau dibilang tembok, mau dibilang WO-nya nggak sigap, mau dibilang apa? Bodoh amat. Itu sampai maksudnya kasarnya kita bilang begitu. Kan kalian tidak tahu ada apa di balik layar ya. Karena ada orang-orang di balik layar ya. Setuju orang di balik aja gitu ya. Biarin nggak apa-apa. Selama klien kita puas, nggak apa-apa. Karena itu udah bagian dari kontrak kerjaan kita juga kan. Klien. Oke. Teh Kirana, untuk lamaran sebesar kemarin itu butuh berapa banyak kru, berapa keamanan sih? Aku mau tanya dulu dong, besarnya tuh gimana sih? Iya, aku lihat itu bener sih, itu megah banget loh. Udah kayak resepsi kan, tadi lamaran asal resepsi terus. Kalau aku bilang sih itu lamaran termegah tahun ini, bener nggak bisa? Coba kasih komen dia di bawah deh, netizen gue deh. Enggak lah, ada lah yang lebih heboh. Coba siapa kasih contoh? Ada lah. Tuh kan? Ada. Iya, itu berapa kru yang terlibat? Kalau kru dari WO sendiri tuh kita hanya 15 orang. 15 Karena orang. standar kelamaran kru kita cuma 10 orang sebetulnya. Oh, oke. Even ada yang 7 gitu ya. Okay. Balik lagi tergantung vendor yang dipilih. Kalau vendor-vendornya semuanya vendor kita klasifikasi gitu, misalnya kita udah punya klasifikasi menurut mata kita sendiri, bukan kita memberi rating, bukan bisa klasifikasi ini oke 7 orang cukup gitu, vendornya ini oke 10 deh, begitu acara begini oke 15 gitu kan. Kemarin tuh dadakan nambah kita 15 gitu. Karena harus ada yang jadi LO keluarga kan, memang keluarganya kan dari luar kota dua-duanya kan. Ya, dari Medan, Bilar ya. Gitu kita sampai mikirin karena ini jauh dari Bandung dan dari Lembang pun udah cukup jauh gitu. Jadi kan kalau kita nggak urusin logistik keluarga, itu juga kasihan keluarga mau dapat dari mana kan. Jadi itu benar-benar dari mulai makan pagi, dari mulai bangun tidur sampai malam lagi tuh logistik kita urusin semua keluarga, 2 keluarga itu, sama manajer, sama asisten, sama driver semua. Itu kita urusin, termasuk rangkaian itu ya, nggak cuma rangkaian lamarannya doang gitu, termasuk itunya. Jadi kita tuh 15 orang, tapi yang bagian terpenting yang aku mau highlight adalah alhamdulillah kita puas banget sama keamanan di sana. Yang tadinya diprediksi bakal jebol gitu, maksudnya bukan jebol dalam arti negatif, tapi mungkin fans pengen lihat langsung apa segala macam. Cuman kan keadaan lagi seperti ini tidak memungkinkan gitu kan. Kita juga bilang sama Dede, kamu bikin deh, maksudnya announce fans kamu untuk tetap nonton di rumah aja gitu. Kalau memang mendukung, mensupport kamu, kalau sayang sama kamu gitu lah. Pokoknya kamu bikin. Dan itu alhamdulillah loh, maksudnya begitu Dede tayang story langsung kayak, iya dong ini dong, ayo jangan pada kesana dong, di rumah dong gitu kan. Teman-teman direspon kayak, baik, iya alhamdulillah saling menjaga, itu bener-bener sih kerasa gitu. Tapi tetap ada kebobolan banyak fans-fansnya nggak di sana? Banyak enggak, karena kita ada penjagaan 3 lapis. Oh, penjagaan 3 lapis. Satu dari gedung putihnya sendiri, itu ada dari keamanan, dari TNI, Polri dan polisi juga, lalu dari Brimob dan Polres setempat, lalu dari keamanan pribadi kami dari WO. Itu umumnya kalau yang kemarin di salah satu TV dibilangnya ada bodyguard. Bodyguard. Ya. Dan aku tuh kayak terenyuhnya adalah gitu, udah kebayang tuh ya kayak jangan sampai kontak fisik, aduh jangan gitu ya, jangan sampai jadi bumerang balik buat kita kan. Tadi kita mau bubarin, kontak fisik jadi masalah lain kan gitu. Akhirnya kita mengikuti sih alur-alur segala macam, kita ke gugus COVID gitu, kita mengikuti semua yang ada di situ semuanya swab gitu. Saat itu juga kita menyediakan lab di situ juga. Sampai keamanan semua di swab ya? Oh semua, jangan sedih. WO 2 kali dalam 1 minggu 2 kali di swab. Wow. Karena kan masih demi kenyamanan masing-masing. Setuju gitu sih, kan. iya. Itu semuanya gitu di swab, dan yang boleh masuk ke area gedung putih saat itu adalah dengan tanda pengenal. Jadi kalau misalnya pernah ke satu objek mana Dufan atau mana pakai gelang itu ya kalau disobek jadi rusak ya. Jadi pokoknya kalau lu udah negatif swab, lu kasih ini gitu. Gitu, jadi itu nggak boleh hilang, itu hilang lo nggak bisa masuk balik lagi gedung putih. Kenapa kita kasih itu supaya kita bisa tahu kapasitas gedung putihnya nggak boleh lebih dari sekian, yang masuk udah yang aman-aman gitu loh. Jadi kita sampai segitunya. Lalu ada cerita lucunya lagi, dan kita pada saat review dari keamanan tuh cerita. Jadi begitu Bilar datang, orang keluarga Bilar datang, Bilar turun kan ya bisa ibu-ibu tuh, wah Bilar
sampai nangis di depan. Oh iya? Cuma nggak bisa dihadapin sama Brimob ya, nggak bisa dong itu. Kalau Brimob kayak maksudnya udah bubar gitu kan. Terus si keamanan tuh kayak datang, terus dia kayak cuman pegang pundaknya ibu sayang ya sama Bilar. Iya, pengen lihat, gigi nangis, bener-bener nangis. Kalau ibu sayang, ibu pulang, doain acaranya lancar, tidak hujan, tidak ada huru hara, ibu nonton di rumah. Itu seketika bubar pulang. Wow. Itu kita dengerinnya sampai merinding kan? Iya. Terus anak gue nangis, kasihan ibunya pengen lihat padahal masuk aja. Enggak. Dan ternyata nggak semuanya juga kita jadi apa ya? Jadi keamanan yang sudah profesional itu ternyata tahu cara men-treatment orang per orang gitu. Kalau kayak gitu tuh nggak bisa dibubarin terus marah-marah, itu nggak bisa bilang sama aku gitu kan. Jadi gimana Pak? Aku bilang ya udah omongin kayak begitu sampai nangis udah. Ibu iya kasihan, saya juga kasihan kalau memang banyak orang sini jadi kan nggak lancar acaranya. Ibu pulang doain ya Bu ya, doain terus sampai nanti acaranya sepi. Iya Pak, itu pulang langsung. Wow. Makanya salah satu TV kok bisa ya acara seperti itu. Terus di luar Gedung Putih itu kan sebenarnya itu area kita tuh nggak bisa blok karena itu area wisata dan area perumahan. Trinity itu kan perumahan, kan? Jadi kita nggak bisa blok di depan tuh nggak bisa gitu. Tapi itu tuh lancar aja kayak nggak ada apa-apa. Wow. Gitu. Sempat ada kendala nggak tapi dirimu pasti sebagai WO dengan alat? Kalau kendala banyak, ada aja tapi nggak berarti sih, alhamdulillah gitu. Kendala kalau kita gini, kendala solusi jangan dibesokin. Satu kendalanya adalah begitu kita mau running malam-malam udah pancang satelit, udah pancang segala macam, tiba-tiba aku ditelepon, siapa nomor nggak kenal gitu. Kadang biasanya aku nggak pernah angkat, nggak kenal, tapi itu aku angkat ternyata dari aku dipanggil sama Polres setempat. Akhirnya malam itu juga aku sama suami menghadap Polres karena dikabari lagi bahwa Bandung Barat kan lagi zona merah ya. Jadi dia bilang oke boleh tapi hanya 50 saja tamunya. Waduh gimana ceritanya 50 keluarga aja udah 100 lebih gitu kan. Pak nggak mungkin Pak gini. Akhirnya kita jelasin protap kita apa. Gugus Covid udah beres, udah beres juga gitu. Terus akhirnya dia bilang ya udah pokoknya gini, di mana ada keributan keramaian saat itu juga kita hentikan. Suami saya bilang saya jamin Pak, KTP. Nah sampai KTP aku malam itu dibilang kan jamin ya. Terus suami aku tuh bilang saya jamin, minta KTP. Langsung kayak santai gitu suami gue pas sampai mobil. Kalau santai, gue juga sebenarnya nggak santai ya. Tapi kita harus kayak gitu, kita harus ngambil resiko. Dari situ langsung telepon tim. Gue nggak mau tahu ini gitu ya ke tim leader kita. Dan ya udah mereka jalan. Ya alhamdulillahnya teman-teman di bawah itu udah pada koordinasinya bagus banget. Kita cuma bilang sama tim leader spread ke bawah gitu. Alhamdulillah sih semuanya berjalan lancar. Itu sih sebenarnya dua kendala yang benar-benar harus aku syukuri. Lesti Bilar tahu nggak? Oh yes, Dede bisa teteh di mana teteh sini dong gitu kan. Dede di villa kan. Cuman fotoin ya tangan Kapolres gue lagi di sini. Ngapain teh nanti aja besok cerita. Jadi aku nggak pernah cerita apapun di depan apapun aku nggak pernah cerita karena aku nggak mau nambahin beban. Pasti kan namanya mau punya acara tuh pasti punya beban moral ya apapun itu gitu. Kita kan nggak tahu masing-masing orang punya masalah gitu kan. Jadi aku nggak cerita. Udah selesainya baru cerita. Oh iya. Alhamdulillah. Sudah dua hal sih yang kita takutin saat itu. Ya bukan kita takutin ya, semoga yang kita pikirkan tidak terjadi itu adalah satu kerumunan karena keadaan lagi seperti ini. Kedua hujan. Bener. Kalau hujan pakai pawang nggak? Ya pakai, tapi namanya pawang kan terima order tidak terima komplain ya. Kan hujan itu milik Allah ya. Jadi kan nggak ya udah. Dan keduanya alhamdulillah bener-bener Allah kasih rezeki buat keduanya tuh buat dua calon pengantin ini tuh bagus banget sih, alhamdulillah. Wow. Selebihnya acara mau gimana, yang penting dua itu buat kita WO udah berkah banget. Bayangin kalau hujan. Setuju, iya. Selesai. Sebetulnya ya, kalau memang behind the scene ya, kalian harus tahu kita udah punya plan B sebetulnya. Sampai plan B tuh kita pikirin. Plan B-nya apa? Ada, kita siapin ruangan yang udah kita dekor juga, udah siap, udah. Jadi indoor? Iya. Jadi kalau hujan, juga udah disiapin ruang indoor. Jadi Indosiar juga udah hebat, dia udah nyiapin alat yang udah langsung bisa di sana. Wow, ini kerjasama yang luar biasa. Berapa menit sampai kita hitung pergerakan kalau misalnya mulai hujan sampai ke sana berapa menit itu kita udah hitung. Jadi selama break iklan tuh harus udah sampai di sana. Ini kerjasama yang luar biasa sih antara wedding planner dan pihak fashion juga, Indosiar juga ya. Iya, bener banget. Teman-teman Indosiar juga, makasih Pak Ekin, Pak Mul, Pak Amin, makasih. Keren. Tapi nih step selanjutnya nih Teh. Step selanjutnya kan katanya kalau kuliah udah rame nih di media sosial adalah siraman. Kan gue bilang gue gak pernah nonton media sosial, medsos apapun jadi gak tahu kalau rame.
nggak tahu. Tapi bukan di Indosiar, di Antv katanya siraman dan gitu. apa siraman dan apanya? Masa sih siraman? Proses Coba baca siram. lagi. Coba nih kita tahu. kita buka Siapa nih. tuh bukan gua kali yang ngurusin. Nih. Tanggal 4 Juli pengajian dan upacara adat disiaran di Antv. Tapi untuk step selanjutnya apa sih persiapan yang untuk akad dan resepsi dari pihak Kirana itu sendiri?